Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Aisyawati dengan NIM 2021310019. Nah, di sini teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul tentang ketersediaan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Nah, jurnal yang akan direview membahas tentang ketersediaan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo dan konflik yang muncul terkait dengan pengelolaannya. Taman Nasional Komodo adalah sebuah kawasan yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan terkenal dengan keberadaan hewan kadal komodo yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Kawasan ini juga memiliki potensi wilayah alam yang menarik seperti pantai-pantai yang indah dan keindahan alam bawah lautnya. Dalam penulisan jurnal ini juga membahas tentang pentingnya sumber daya air di dalam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki potensi wisata alam yang tinggi seperti Taman Nasional Komodo ini sendiri. Namun, ketersediaan air di kawasan tersebut sangat terbatas sehingga terdapat konflik antara pengelola Taman Nasional, masyarakat sekitar, dan pengunjung terkait penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air itu sendiri. Dan juga di sini penulis juga membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola Taman Nasional dan masyarakat sekitar untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo itu sendiri. Upaya-upaya tersebut antara lain melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya air, pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air, dan pemanfaatan sumber daya air alternatif seperti air hujan dan air tanah. Baik, langsung saja selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari review saya, yaitu dinamika akses masyarakat terhadap sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah populasi manusia, pola penggunaan lahan, serta kegiatan wisata dan industri di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan persaingan dan konflik antara berbagai pemangku kepentingan terkait dengan sumber daya air itu sendiri. Pada kawasan Taman Nasional Komodo, ketersediaan sumber daya air dapat menjadi masalah yang kompleks karena adanya pertumbuhan populasi manusia dan kegiatan wisata yang semakin meningkat di sekitar kawasan itu. Diperlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan ini agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah beberapa strategi yang harus dilakukan adalah dengan mengadopsi teknologi pengelolaan air yang efisien dan ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya air itu sendiri, serta mengembangkan sistem pengelolaan air yang terintegrasi dengan mengikut sertakan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik terkait dengan sumber daya air dan menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo itu sendiri. Baik, langsung saja kesimpulan dari hasil review saya tentang jurnal ini, yaitu tentang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Komodo perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kolaboratif antara pihak pengelola Taman Nasional, masyarakat sekitar, dan pengunjung. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan manusia di kawasan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.